Oke ya, jadi sore ini saya mau menjelaskan ya, ini kan saya punya topologi BGP ya. Kalau kita lihat di sini, ini sudah saya setting ya. Kalau kita lihat di sini, ini semua network di sini ya. Ini ada router AS number 1000, AS number 2000, AS number 3000 ya. Ini BGP sudah saya setting ya. Sehingga nanti PC 0 yang 10.10 ini bisa ngeping ke PC 2 yang 30 poin. Nah, ya nanti ya. Oke, yang pertama masih gagal, yang kedua sukses ya. Artinya dia bisa ngeping dari sini ke sini. Demikian juga BGP dari sini ya. Kalau saya sudah ngeping ke sini, ya, pertama kali mungkin dia nggak bisa dulu ya karena ada timeout ya. Yang kedua dia bisa. Jadi dari PC 2 bisa ngeping ke PC 1 yang alamatnya 2020, yang ini 3030. Ya. Ini juga bisa ngeping sini. Ya. Bisa semua. Nah, ini satu topologi BGP. Kalau kita lihat settingnya bagaimana, ya biasa. Ini kamu udah tahu settingnya ya. Settingnya kamu udah tahu. Kita lihat siorannya aja. Ya. Jadi yang untuk router 0 di sini, ini kan saya setting ini networknya 10.10.10/30, berarti ini saya kasih nomor 1, 10.10.10.1, yang di sini 10.10.10, 9.10, berarti nomor 10. Coba kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini, berarti ini saya kasih nomor 10.10.1 sama 10.10.10 ya. Jadi yang fast ethernet di sini 10.10.10, 10.10.1, yang sini networknya 192, 168, 10. Ya, ini 10.1. Kalau kita lihat dalamnya, ya, kita lihat siorannya, ya, terlihat bahwa fast ethernet yang ini sudah 10.10.1, 10.10.10.10, 192, 168, 10. Oke. Sekarang setting BGP-nya biasa ya, BGP. Ya. Kita pertama masukkan networknya dulu dengan maskingnya. Network dengan masking karena itu dari router 0 berarti dia 10.10.10.0 dan 10.10.10.8 networknya. Oke ya. Kemudian kita setting neighbor-nya. Neighbor-nya itu kan berarti teman dia di mana nanti advertise BGP-nya mau kita berikan ke siapa. Ya. Dalam hal ini BGP yang AS 1000 ini dia neighbor-nya adalah router 1 yang punya nomor 10.10.10.9. Ini 10.10.10.9. Dan dia juga punya neighbor tetangga dia yang untuk sebelah kirinya ini adalah yang di 10.10.10.2. Berarti di sini saya definisikan. Jadi neighbor untuk router 0 ini adalah 10.10.2 ya. Yang remote AS-nya adalah 3000. Berarti saya kasih tahu dia ya. Temanmu yang di sebelah sana itu 10.10.10.2 yang mempunyai remote AS 3000. Jadi 10.10.2 itu kan yang sini. Ya. Ini 10.10.1, ini 10.10.10.2. Nah, ini remote AS-nya 3000. Nah, yang di router 0 remote AS-nya 1000, berarti pada saat saya definisi router BGP 1000 ya. Kemudian neighbor-nya saya definisikan, network-nya saya definisikan. Nah, setelah itu semua selesai, untuk ketiga router kita melakukan hal yang sama. Berarti di sini saya setting neighbor-nya adalah router 0 dan router 1. Tapi yang di sini router 1 neighbor-nya adalah router 0 dan router 2. Ya. Berapa IP di sini, berapa IP di sini nanti kita definisikan. Nah, setelah itu selesai maka semua router sudah melakukan adjacency. Adjacency itu artinya apa? Sudah bertukar informasi, sudah bersalam-salaman ya. Nah, kalau dia pada saat sudah bersalam-salaman maka akan terlihat ya adjacency atau session yang terjadi antara router 0 dengan router 1, router 2 dengan router 1, router 2 dengan router 0. Ya, kalau kita lihat di show running-nya, show
kita lihat di show IP route-nya ya. Show IP route harusnya terlihat semua ya, terlihat semua network yang di router 0 ini akan kelihatan semua network yang di tengah-tengah sini ini yang 10 dan juga akan kelihatan network yang ada di belakang dari edge router masing-masing ya. Jadi 3000 ini kan belakangnya 192.168.20, yang ini belakangnya 192.168.30. Jadi dia akan tahu ya. Nah, ini. Yang kalau 20.0 ya toh, dia akan melalui 10.10.2. Ya. Di sini terlihat statusnya B. Kalau status B kan berarti dia dapat dari BGP. Ya, itu. Jadi itu untuk BGP-nya. Settingannya seperti itu biasa ya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya punya network lain yang mau saya hubungkan ke BGP? Nah, ini di sini saya kasih contoh. Saya sudah membuat OSPF ya. Di sini saya sudah membuat OSPF area 0 ya. Berarti di sini bekerja OSPF. Ya. Sehingga kalau saya melakukan ping dari sini ke sini, pertama kali time out dulu ya. Kita coba yang kedua. Harusnya nggak kelihatan ya gini. Nah, sukses ya. Berarti ini sudah bisa melakukan ping. Yang bekerja di sini adalah routing OSPF. Kalau kita lihat dalamnya, ya, yang di router 3 di sini, kita lihat dalamnya. Kita lihat enable dulu. Ya. Kita lihat show running-nya aja, saya tunjukkan OSPF-nya. Ya. Router OSPF, ya. Satu itu hanya untuk nomor kerja aja, ya. Networknya saya definisikan 192.168.10 dan 192.168.100 ya. Kita lihat di sini, router di sini ya. Di sini kan nomor IP-nya, di sini saya kasih 192.168.10. Ya, nomor IP di sini. Yang di sini 192.168.100. Berarti router 3 networknya adalah 192.168.10. 0/24 dan 192.168.100.0/24. Nah, tapi kalau yang di sini juga saya define OSPF dengan network 100 dan 200 ya. Coba kalau kita lihat di sini. Nah, kelihatan ya. Networknya yang saya definisikan adalah 100 dan 200. Oh ya, jangan lupa ya kalau definisi OSPF menggunakan wildcard ya, bukan netmask ya. Jadi kebalikannya net masking. Jadi kalau 255 255 255 0 net masking itu sama dengan 000.255 ya. Itu untuk wildcard. Jadi OSPF menggunakan wildcard. Ya. Sehingga ini sudah jalan. Nah, kalau kita lihat show running yang di sini, show IP route di sini. Nah, nanti akan kelihatan ya. Yang O ini adalah hasil IP route atau routing table hasil dari OSPF. Dia sudah tahu nanti yang network sini dia sudah tahu bahwa 200 itu harus melewati sini. Harus melewati 192.168.100.2. Ya, dia udah tahu. Karena di sini saya kasih 100.2, di sini saya kasih 100.1. Jadi network ini. Ya, selesai. Artinya OSPF saya jalan. BGP jalan. Sekarang bagaimana kalau misalkan network ini ya, mau saya gandeng dengan di sini? Ya, berarti nanti yang di hasilnya harusnya PC2 di sini bisa ngeping ke PC3. Nah, itu dilakukan dengan cara apa? Dilakukan dengan cara melakukan redistribusi. Ya, berarti kalau saya gandeng, harusnya bagaimana? Ya, ini pertama. Ya. Ini saya hapus dulu. Link di sini. Ini kan sama-sama 100. Ini 10.
192.168.10 ya di sini. Ini juga 10 toh. Ini sudah saya desain sama ya. Berarti yang di sini ini saya hapus dulu. Terus ini saya hubungkan ke sini. Jadi fase Ethernet 00-nya saya hubungkan ke sini. Ya. Yang PC yang tadi itu saya hubungkan ke sini. Nah, kan sama aja atau lewat switch ya. Nah, tapi ingat di sini tadi saya cuma define BGP ya. Saya belum define OSPF. Berarti kalau begini nanti sebagian dari sini, dari router 0 ini, ya, fast Ethernet 00-nya ini, yang Ethernet 000 ini akan ikut OSPF. Ya, dia akan ikut OSPF dan ikut BGP. Berarti di dalam router 0 ini akan ada 2 routing table yang jalan, yaitu routing table untuk BGP dan routing table untuk OSPF. Dan dia menjalankan 2 routing protokol BGP dan protokol OSPF. Ya. Nah, oke, sekarang tadi kan ini cuma 1 kalau kita lihat tadi. Saya cuma mendefinisikan 1. Nah, cuma BGP aja tuh. Tidak ada OSPF-nya. Nah, sekarang saya harus membuat OSPF di sini. Supaya router 0 ini juga bagian daripada area 0 yang di sini. Dan dia juga merupakan bagian dari BGP yang ada di bawahnya ini. Ya. Nah, berarti sekarang kalau saya definisikan dia, jadi router OSPF, misalkan nomor 3 aja nih itu. OSPF 3. Nah, networknya sekarang saya definisikan. Network yang untuk OSPF adalah 192.168. Mana nih? 10 poin ya. Network 192.168 10.0 ya, tanda tanya. Nah, ini adalah wildcard ya. Wildcard berarti 0.0.0.255. Ya, terus kita isi areanya. Nah, area 0. Saya pakai single area aja. Ya. Berarti saya sudah mendefinisikan OSPF di sini. Ya. Dengan area 0. Berarti sebagian router saya di sini ikut OSPF. Nah, terjadi adjacency itu. Artinya dia sudah bagian daripada OSPF. Sekarang kalau saya lihat lagi, nah di sini selain BGP, di dalam sana juga ada OSPF-nya. Ya. Nah nanti harusnya router saya yang di sini, nanti sekarang udah tahu ada network 200 di sini. Jadi artinya router ini bisa ngeping ke sini nanti harusnya. Coba kita lihat aja. Show IP route. Nah, ada O ya. Jadi selain ada B, ada BGP, hasil dari BGP yang tadi itu. Di sini juga ada O. Ya, 192.168.100, 192.168.200. Nah, berarti router saya di sini bisa ngeping ini harusnya. Dan ini juga bisa ngeping sini. Ya, coba ya kita lakukan ya. Harusnya sekarang router saya di sini. Ini bisa ngeping ini. Sukses ya. Jadi router saya sekarang udah tahu. Jadi di sini ini bisa ngeping sini. New. Kita ulang lagi. Ping mana tadi? Sorry, ini ngeping sini ya. Tadi ngeping mana? Ngeping sini ya. Nah, oke ya. Jadi ini kan satu network kalau ini. Pasti bisa. Ya. Nah, sekarang masalahnya
Apakah bisa PC2 ngeping ke PC sini? Ke PC3? Apakah di router ini, router 1 ini, apakah sudah ada routing table yang mengarah ke 200? Pasti belum ada. Coba kita lihat dulu. Ya, coba kita lihat dulu. Show IP route. Ya, cuma kelihatan yang BGP aja, yang B aja. Dia tidak kelihatan yang network 200, ya. Mana tadi? Sorry, ketutup. Ini ya. Ya, enggak ada ya. Network sini 168.200 enggak kelihatan di sini. Yang kelihatan cuma yang BGP 10, 20, 30 aja. Kenapa kok nggak kelihatan? Ya, karena informasi OSPF yang ada di area 0 ini hanya diberikan kepada neighbor-neighbor yang se-area 0 ini aja. Jadi pertukaran OSPF-nya hanya antara sini, ini, router 3 dan router 4. Router 3, router 4 aja. Ya cuma di daerah sini aja. Dia tidak akan mengadvertise OSPF-nya itu masuk ke BGP di sini. Demikian juga BGP yang di sini hanya akan melakukan advertise antara router 1, router 0 dan router 2. Berkutat di sini aja. Nah, bagaimana supaya caranya nanti yang kalau ada informasi OSPF di sini itu bisa masuk ke sini. Ya, bisa diberitahukan ke router 1 sehingga router 1 tahu kalau di sebelah di dalamnya router 0 ini ada network 200. Nah, itulah kita gunakan redistribusi. Ya, bagaimana cara melakukan redistribusinya? Ya, berarti yang harus melakukan redistribusi adalah router 0-nya. Yang dia harus memberikan informasi advertise dari OSPF ini ke neighbor-neighbor dia, ya, yang sudah didefinisi di BGP. Nah, caranya gimana? Ya, kita masuk ke sini. Ya. Kalau kita lihat show running-nya tadi itu, nah, pada saat kita define di BGP di sini, di router BGP, ini kita harus redistribute OSPF-nya. Karena apa? Kalau kita show IP route di sini, kan ada O di sini. Tapi O-nya nggak akan diberikan kepada BGP. Yang router 1 dan router 2. Ya. Dia hanya dipakai sendiri untuk kepentingan dia sendiri. Nah, supaya nanti network di sini bisa connect ke network yang di sini yang menggunakan OSPF, maka harusnya kalau ke network 200 dia harus bisa melempar ke sini untuk PC2. Ya, itu dilakukan dengan cara bagaimana? Ya, dengan cara kita membuat redistribusi pada saat kita define BGP-nya. Karena di sini di dalam routing table-nya sudah ada dua, ya, ada B, ada O. Tapi yang O nggak diberikan kepada B. Nah, supaya O bisa diberikan kepada ikut numpang di advertise-nya BGP, maka kita harus lakukan redistribusi. Nah, dilakukan dengan cara bagaimana? Dengan cara pada saat kamu define tadi itu router BGP-nya, ya, saya tak sioran dulu, ya, supaya nanti kelihatan. Nah, pada saat kamu router BGP 1000 ini, ya, nanti kita define redistribusi, jadi konfigur terminal dulu, ya, terus router kita masuk dulu ke setting router BGP, ya, yang 1000. Nah, selesai toh? Nah, tinggal kita lakukan redistribusi, nah, tanda tanya. Nah, redistribusi yang bisa dilakukan di BGP, ya, untuk yang di packet tracer ini hanya EIGRP, OSPF dan static dan connected. Ya, status connected bisa diberikan ke dia, diberikan ke mana ke neighbor yang lain. OSPF bisa, ya. Oke, OSPF, ya. Apakah ada parameter lain? Ya.
proses ID-nya, proses ID yang di sini saya tadi pakai berapa ya? OSPF tadi saya pakai proses nomor 3. Enter. Selesai. Berarti sekarang artinya apa sih? Kalau kita show running lagi. Nah, berarti dia nanti akan melakukan, memberikan pada saat router BGP ini berjalan, dia advertise ke neighbor-nya. Neighbor-nya siapa aja ini. Dia mengikutkan routing table yang dari OSPF. Jadi yang kalau show IP route tadi yang OOO itu akan diikutkan. Diikutkan keluar, di-advertise-kan keluar kepada siapa? Pada sini router 1 dan router 2. Ya. Sehingga pada saat ini sudah konvergen, ya, maka seharusnya di router 1 sudah ada informasi untuk network 200, network 100. Melalui mana? Melalui ini. Melalui 10. Nah, sekarang coba kita cek di sini. Apakah sudah masuk atau belum? Jadi kan pertama masih B aja ini. Ya. Nanti akan ada, B, tetap nanti akan B, tapi ini hanya ada 10, 20, 30 ya. Jadi dia hanya tahu network yang ada di BGP, yang tadi sebelumnya ini, sebelum Redis. Nanti kalau saya ini show IP route, kalau sudah konvergen harusnya dia sudah dapat nomor-nomor yang 100 sama 200. Nah, dapat ya sekarang ya. Tadi yang asalnya cuma ini, ya, yang asalnya cuma tahu 10 dan 20 bagi router 0, sekarang dia sudah tahu 100 dan 200. Tapi lihat, dia dapat dari BGP ya. Bukan all. Dia dapatnya dari advertise BGP dari tetangganya ini. Jadi pada saat tetangga ini melemparkan keluar advertise-nya, dia ikutkan routing table yang ada di dalamnya ini. Sehingga sekarang router ini tahu, oh kalau ada network 200 atau network 100, saya harus melempar ke sini. Nah, akibatnya apa sekarang? Nah, akibatnya semua nanti router yang di sini, ini semua sudah akan tahu. Ya, kalau di sini juga saya lihat nanti, enable show IP route. Nah, kelihatan 100 dan 200-nya. Didapat dari BGP. Didapat dari mana? Dari router 0 ini. Karena di sini saya sudah perintahkan dia untuk meredistribute OSPF-nya. Syaratnya apa? Di sini harus ada OSPF-nya. Routing table-nya sudah ada O-nya. Nanti O-nya akan diikutkan keluar di sini. Tapi yang diterima di sini bukan sebagai O, tapi tetap sebagai B, sebagai bagian daripada BGP. Jadi PC ini melihat network ini adalah network BGP bagi dia. Dia tidak tahu bahwa ini adalah OSPF. Sehingga kalau saya coba sekarang, ya, saya lakukan ping dari sini ke sini. Ya, pertama masih timeout, ya. Coba yang kedua. Karena ada ARP ini, ARP kan akhirnya nggak kesampaian, terus dia timeout dulu. Yang kedua masih fail lagi. Masih fail terus, ya. Coba kita lihat di manakah buntunya. New. Oh, sorry. Belum saya hapus ya. Saya lihat SMP-nya aja ya. Nah. New. Dari PC 2 ke PC 3. Di manakah dia? Nah,
Dia akan lempar, dia akan tahu 200 itu diarahkan ke router 0. Nah, dia akan lempar ke sini. Dia akan lempar ke sini. Ini, lihat nanti salah saya di mana. Ya. Lempar ke sini, masuk ya. Ini. Nah, ini salah. Lihat ya. Nah, kira-kira di mana salahnya? Pada saat di sini, kok dia balik ke sini? Kenapa dia balik ke sini? Karena di sini saya belum pernah mendefinisikan network 30. Berarti di sini harus saya tambahkan. Kalau menuju network manapun, kamu harus keluar lewat sini. Ya, jadi ditambah IP statik untuk 000/0 lewat sini. Ini juga ditambah untuk kalau kamu mau keluar, kamu harus lewat sini. Nah, tadi kelihatan toh. Jadi ini nyampe, cuma ini nggak bisa bales. Nah, sekarang di sini saya tambah. Ya. Ini saya stop dulu ya. Kok stop share. Ya. Saya stop. Nih, ya, simulasinya. Nah, ini harus saya tambah. Karena bagi router ini kan dia tidak tahu network di luar ini. Yang dia tahu hanya 100, 200, sama 10 dia tahu. OSPF-nya kan jalan di sini aja. Tapi yang network ini dia nggak tahu semua. Maka di sini akan saya kasih tahu. Kalau dari 0,000.0 ya toh, keluar lewat sini. Ya, yang di sini juga kasih tahu. Nanti kalau ada paket yang menuju ke luar, lewatlah sini. Nah, ini sekarang saya kasih tahu ini dulu. Berarti ini 192 dan 100.1 ya. Jadi di sini harus saya tambah. Ya, saya pakai ini aja lah, gampangannya itu. Jadi ini saya tambah statik ya. Kalau 00 saya suruh lewat 100.1 ya. Saya nggak usah pakai CLI, saya pakai ini aja ya. Kalau network, semua network ya. Masking 0000 ya. Lewatlah 192, 168 itu berapa? 100 ya, 100.1. Nah, ini kan default gateway 000/0. Demikian juga yang di sini. Kalau ini mau keluar, lewatlah ini. Ini berapa sekarang nomornya di sini? Ya. Ini fase Ethernet 000-nya adalah 192.168.10.1. Berarti di sini harus saya tambah. Kalau menuju network sembarang, ya, dengan masking sembarang, lewatlah 192.168.10.1. Ya, nah sekarang router ini tahu kalau mau ke sembarang suruh lewat sini ya, pokoknya keluarnya. Ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Ya, apakah bisa sekarang? Secara real time dulu aja. Nanti kalau gagal kita lihat simulasinya. Sukses sekarang. Ya, oke, kita lihat simulasinya sekarang. New. Saya mau lihat ngeping dari sini menuju network ya PC ini. Kita lihat ya. Akan dilemparkan ke router 0 berdasarkan hasil tadi dari redis dari OSPF BGP untuk meredis OSPF-nya sini ya. Nah, dia akan nyampe karena udah tahu bahwa network 200 itu di situ. Nah, tadi yang masalah kan setelah ini balik kan nggak bisa karena dia nggak tahu network sembarang disuruh melempar kemana. Sekarang dia udah tahu. Oh, dia balik ke 10, berapa tadi? 30 poin ya. 30 poin dilempar ke default gateway-nya dia. Nah, lempar ke sini. Nah, 30 poin ya, disuruh melempar ke sini. Nah,
Next. Nyampe udah, selesai. Ya. Demikian juga yang di sini, sama. Ya. Saya pakai yang mode running aja, real time ya. Bagaimana kalau saya mau ngeping dari sini ke sini? Sukses. Ya. Karena di sini sudah tahu, network 200 itu melewati sini, dan di sini sudah tahu, kalau mau ke network sembarang, lewatlah sini. Yang router ini kita kasih tahu, kalau mau ke network sembarang, lewatlah sini. Nah, dengan demikian maka semua PC yang ada di sini, baik itu BGP, hasil BGP, baik itu hasil OSPF, artinya multi protokol routing, itu bisa kita lewatkan. Nah, cuma tadi kita lihat loh, pada saat kamu redis untuk BGP, itu hanya bisa meredistribusi ya, router BGP tadi ini 1000 tadi ya. Oh sorry, konfigur terminal dulu. Ya. Redisnya hanya bisa connected EIGRP, OSPF, dan static. Berarti RIP nggak bisa. Berarti kalau saya punya network RIP, saya tidak bisa melakukan redistribusi melalui BGP. Nah gimana Pak? Ya pakai yang lainnya, pakai yang dia bisa. Pakai apa? Misalkan pakai static. Atau kamu gunakan EIGRP. Ya. Jadi distatikkan. Berarti nanti di router yang kalau misalkan ini RIP, ya misalkan ini tadi itu RIP, maka saya akan melakukan statik ya dari sini ya. Untuk menuju sini lewatlah mana. Statik dari sini menuju sini lewat mana. Nanti di sini akan ada routing table statik. Ya. Kalau ini misalkan RIP ada statik, maka dia akan menangkan statiknya. Tapi di sini jalan RIP tidak apa-apa, tapi pada saat dari sini ke router yang ke network yang ada di dalam RIP-nya menggunakan statik, maka statiknya akan diberikan ke sini nanti. Ke neighbor-nya. Nah, yang di neighbor-nya akan tahu bahwa nanti di network di sini akan ada network ya, meskipun itu hasil dari statik di sini, bagi dia adalah BGP. Ya. Pada saat masuk ke sini, ya, nah, dia akan jalan statik. Tapi untuk pertukaran antar di network sini, dia menggunakan RIP-nya. Tidak masalah. Ya, ya oke. Itu dulu ya. Jadi penjelasan tentang saya singkat tentang BGP, tentang OSPF, dan bagaimana menggabungkan OSPF masuk ke BGP melalui redistribusi. Oke, itu dulu. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan tanya setelah ini. Oke, terima kasih.